Halo hai, selamat datang di channel Alur Film. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Killing Ground, dirilis tahun 2016 lalu. Film ini menceritakan tragedi pembunuhan di tengah hutan yang tak jauh dari pinggir danau. Sebelum dihabisi, istri dan anak gadisnya juga harus melayani nafsu bejat kedua pelaku. Bagaimana cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama langsung saja ke inti filmnya. Check it out! Pada awal film, kita akan diperlihatkan satu keluarga yang sedang camping di sebuah danau. Mereka terdiri dari Robert, Margaret, anaknya bernama Emily, dan anak terakhirnya bernama Ollie yang masih berusia 3 tahun. Ceritanya, keluarga Robert ini akan merayakan malam pergantian tahun di suatu tempat yang sangat terpencil, di mana tempat ini berada di tepi danau yang dikelilingi hutan bakau. Di sana, Emily menghampiri ayahnya yang sedang mempersiapkan makan malam. Singkat cerita, mereka pun mengobrol santai sambil menikmati makan malam bersama. Namun, salah satu obrolan mereka yaitu membahas air terjun yang terletak di sekitar sana. Selain tempat yang indah, di sana pernah ditemukan mayat korban pembunuhan. Karena hari semakin larut, mereka pun menyiapkan diri untuk beristirahat. Saat pagi datang, Robert dan Margaret mengajak Emily untuk pergi ke lokasi air terjun. Namun, Emily memilih tidak ikut karena ia ingin santai dan bermain ponsel di sekitar tenda. Sebelum mereka pergi, ia menyempatkan foto orang tuanya sebagai kenang-kenangan. Setelahnya, Robert dan Margaret memulai perjalanan dan meninggalkan Emily sendirian di sana. Sambil melihat foto yang ada di ponsel, ia merasa ada seseorang di sekitarnya. Karena takut, ia memilih berjalan ke arah parkir mobil ayahnya dan ia akan berlindung di situ. Waktu terus berlalu, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di belakang mobil Robert, lalu dua pria bernama Jerman dan Chuck keluar dari mobil. Ia lalu buang air kecil, namun Chuck tak sengaja melihat Emily sedang tertidur pulas di dalamnya. Karena belum dapat jatah, Jerman pun menyarankan Chuck untuk memperkaos Emily. Sementara, Jerman akan bertugas mengawasi tempat itu agar Chuck tak terganggu. Saat Chuck membuka pintu, tiba-tiba Emily bangun. Ia kaget melihat pria tak dikenal dengan tampang penjahat kelamin. Emily yang ketakutan meminta Chuck untuk menjauhinya. Namun, Chuck terus merayu Emily agar mau melayani hawa nafsu yang telah diubun-ubun. Karena rayuannya garing, Emily pun menolak. Ia lalu memencet klakson agar orang tuanya mengetahui kalau ia dalam bahaya. Benar saja, Jerman dan orang tuanya mendengar klakson mobil. Jerman yang mendengar itu, dia pun segera berlari menuju ke arah Chuck. Di sisi lain, Robert juga bergegas ke sumber suara. Jerman tiba lebih awal, ia langsung mengeluarkan senjata dan mengancam Emily agar segera buka pintu mobil yang terkunci. Karena tak ada pilihan, Emily pun menuruti kemauan Jerman keluar dari mobil. Sementara, Robert baru saja sampai di sana, ia yang berniat untuk menyelamatkan Emily pun harus terima kenyataan, bahwa ia dengan mudah ditaklukkan oleh dua berandalan tersebut. Di sisi lain, Margaret juga pergi ke sumber suara setelah menyembunyikan Ollie. Di sana, ia langsung menyerang Jerman, ia juga menyuruh Emily untuk segera kabur. Sayangnya, usaha Emily terlihat sia-sia karena Jerman telah menodong senjatanya ke arah tubuh Margaret. Ia berkata akan menembak Margaret jika Emily nekat untuk kabur. Karena takut, Emily pun mengurungkan niatnya. Chuck langsung melakban mulut dan tangan Emily sama seperti kedua orang tua Emily. Setelahnya, mereka diperintahkan untuk berjalan ke arah tengah hutan. Di sana mereka lalu mengikat Robert di sebuah pohon. Selain itu, ia juga harus menyaksikan Emily dan istrinya dicangkul oleh Chuck dan Jerman karena mereka telah sambrut. Emily dan mamanya harus rela serabi lempitnya diobrak-abrik oleh dua pria kusam di hadapan Robert. Setelah puas melampiaskan nafsunya. Saat Chuck memeriksa HP Emily, tanpa sengaja, ia melihat foto Margaret sedang menggendong bayi. Jerman lalu menanyakan tentang keberadaan Ollie kepada Margaret. Namun, Margaret tak mau memberitahu keberadaannya karena ia takut Ollie akan dibuat meninggal. Karena kesal, Jerman pun mulai mempermainkan nyawa Robert sekeluarga. Ia lalu menaruh kaleng di kepala Robert secara bergiliran,
lalu menembaknya hingga semua anggota keluarga itu meninggoy, di mana Robert yang jadi korban pertama mereka. Setelahnya, mereka pergi menuju sebuah tenda untuk mencari keberadaan bayi tersebut. Beruntung, Ollie telah berjalan ke tengah hutan sehingga mereka tak menemukan apa-apa di dalam sana. 3 hari pun berlalu, sepasang suami istri yang bernama Ian dan Sam juga berniat menuju air terjun. Di perjalanan, mereka berhenti membeli persediaan makanan. Kebetulan, ia bertemu dengan Jerman, lantas, Ian menanyakan jalan menuju arah air terjun. Jerman yang tak mau orang menemukan jasad keluarga Robert, ia lalu berkata bahwa jalan ke air terjun sulit untuk dilewati kendaraan. Sehingga, dia menyarankan ke tempat yang bernama Stony Creek yang tak kalah indah dari air terjun yang dimaksud Ian. Ian dan Sam yang tetap melanjutkan rencana awal mereka. Tiba-tiba ia melihat mobil yang dikendarai Jerman mengikutinya. Karena itu, Ian buru-buru memutar balik kendaraan menuju ke tempat yang telah direkomendasikan Jerman sebelumnya. Benar, tempat yang disarankan Jerman juga tak kalah indah, di mana hal ini membuat ia tak jadi kecewa. Setelah menghilangkan penat, mereka lalu mendirikan tenda yang tak jauh dari tenda keluarga Robert. Setelahnya, Sam duduk sambil membaca majalah. Lalu, pandangannya terhenti ketika melihat tenda Robert. Ia merasa aneh karena tak melihat keberadaan orang di situ. Di sisi lain, Ian yang sedang mencari kayu bakar, tak sengaja menemukan topi bayi. Namun ia tak menghiraukan dan melanjutkan kerjaannya. Saat malam tiba, Ian dan Sam menyalakan api unggun dan bercengkrama sambil menikmati keindahan alam. Setelahnya, mereka masuk ke tenda untuk memulai perpusrengan duniawi. Keesokannya, Sam kembali melihat tenda milik Robert dan masih tak ada orang. Penuh penasaran, ia lalu menuju tenda Robert. Di sana, ia memanggil Ian dan memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tenda itu. Karena ia tak menemukan siapa-siapa, mereka akhirnya memutuskan untuk melapor kejadian ini ke polisi terdekat. Ketika mau naik mobil, ia melihat ban mobil bocor sehingga dia harus menggantinya. Di saat Sam mengambil minumnya, tiba-tiba Ian mendengar teriakan Sam dari dalam hutan. Ia segera berlari menuju sumber suara, dan kaget melihat bayi tergeletak pingsan. Ian lalu memeriksa kondisi Ollie. Beruntung, Ollie masih bernafas walau dalam keadaan tak sadarkan diri. Mereka lalu membawa Ollie untuk mencari orang tuanya. Ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba mereka melihat mobil mendekat yang mana itu adalah Chuck. Ian lalu menceritakan penemuan anak tersebut. Dia juga meminta agar Chuck membawanya ke rumah sakit. Namun, Chuck menenangkan mereka agar tidak terlalu khawatir. Menurut Chuck, orang tua Ollie masih berada di sekitar hutan, dan ia mengajak Ian untuk mencarinya. Dengan membawa senjata, Chuck dan Ian pergi menyusuri hutan. Sedangkan Sam bertugas menjaga Ollie di dalam mobil. Benar, Ian menemukan mayat Robert dan Emily, namun tidak dengan Margaret. Chuck yang khawatir Margaret masih hidup. Ia lalu menyisiri TKP. Akhirnya, Margaret ditemukan dengan tangan dan mulut terlakban. Ian yang berprofesi sebagai dokter berusaha memberi pertolongan terhadap Margaret. Namun, Chuck melepaskan tembakan yang dimana membuat Margaret harus koit setelah bertahan selama 3 hari. Ian yang menyaksikan itu pun merasa panik. Ia lalu bertanya, apakah Chuck akan membunuhnya juga? Dengan santai Chuck menjawab kalau ia akan membunuhnya setelah mencangkul istri Ian. Mendengar hal itu, Ian semakin takut dan keluar keringat dingin. Saat Chuck memintanya berdiri, Ian langsung mendorong Chuck dan berlari menjauh. Chuck yang tak ingin Ian bebas pun lalu mengejar Ian sepanjang hutan. Di sisi lain, Jerman datang menghampiri Sam. Sama hal dengan Chuck, dia juga menceritakan penemuan bayi Ollie. Akan tetapi, pertemuannya dengan Jerman malah menjadi petaka. Setelah mendengar suara tembakan, Jerman lalu mengambil senjata dan menodongkan ke arah Sam. Sam yang ketakutan mencoba berlindung di dalam mobil. Namun, Jerman memintanya untuk keluar. Karena tak mengindahkan permintaannya, Jerman semakin emosi lalu memecahkan kaca mobil Sam. Tak hanya itu, ia juga mencoba membuka pintu mobil. Karena melihat kesempatan, Sam lalu mengeluarkan pisau dan segera memotong tangan Jerman hingga luka parah.
Setelahnya, Sem lalu kabur membawa Oli di saat Jerman menghentikan darah di tangannya. Jerman yang tak mau Sem bebas pun melepaskan anjingnya untuk mengejarnya. Saat bersamaan, Ian berhasil bersembunyi dari kejaran Chok. Chok terus mencari keberadaan Ian. Tanpa sengaja, ia melihat seseorang berlari, ia lalu menembak orang tersebut. Namun, hal tak terduga pun terjadi. Di sana, ia malah menembak Jerman yang sedang mengejar Sem. Karena itu, ia kaget bukan tanggung karena melihat Jerman meringis kesakitan. Lantas, Chok pun meminta maaf karena ia tak sengaja menembak temannya sendiri. Di saat bersamaan, ia mendengar tangisan bayi yang digendong oleh Sem. Chok yang melihat keberadaan Sem secara perlahan menghampirinya dan ia langsung membanting Oli ke tanah. Setelahnya, Jerman malah memohon agar Chok menghabisinya. Hal ini karena ia tak bisa menahan sakit akibat tembakan awal Chok. Chok yang masih ragu atas permintaan Jerman pun akhirnya menuruti kemauan Jerman. Ia pun langsung ditembak hingga meninggoy. Lalu, ia langsung menyandra Sem. Tak hanya itu, ia mengikat tangan Sem dan mulai merabanya dengan lembut. Bak menikmati hidangan lezat, secara perlahan ia membuka pengaman serabi lempit milik Sem. Dia juga meminta Sem untuk memberikan rangan manja. Sayang seribu sayang, aktivitas itu harus terhenti karena Chok mendengar suara mobil yang mulai menjauh dari keberadaan mereka. Ia lalu menarik Sem agar masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, ia berkata kalau Ian adalah pria pengecut. Hal ini karena ia kabur tanpa mempedulikan keadaan Sem sendirian di hutan. Namun, tiba-tiba Sem merebut kendali mobil hingga membuat mobilnya oleng dan menabrak pohon. Di sisi lain ternyata Ian melaporkan semua kejadian yang dialaminya ke pihak polisi. Singkat cerita, Ian dan polisi tiba di lokasi. Namun, dari kejauhan Chok menyerang polisi itu, hingga membuat mereka menjadi almarhum. Setelah menguasai keadaan, Chok kembali menyandra Ian dan Sem. Ia memerintahkan Sem untuk menyetir mobil. Sedangkan, Chok mengawasi dari kursi belakang. Seketika Sem membanting setir di mana membuat mereka alami kecelakaan. Di saat mobil itu terhenti, Chok lalu beranjak keluar dari mobil. Ia berniat untuk menghabisi nyawa Sem dan Ian. Beruntung, Sem langsung membalikkan keadaan. Dia berhasil membuat Chok tak berdaya setelah ia hantam dengan batu. Singkat cerita, Sin berpindah ke rumah sakit. Di sana Sem harus mendapatkan perawatan akibat peristiwa yang telah ia alami. Kemudian, ia berjalan menghampiri sang suami, yang ternyata masih bisa diselamatkan. Hingga film selesai, Oli nan malang pun tak tahu rimbanya. Entah diselamatkan oleh anjing Jerman atau bisa saja tumbuh dewasa di tengah hutan layaknya seperti Tarzan. Dan akhirnya film pun selesai, dengan ending yang menyedihkan untuk Oli tetapi membahagiakan untuk Sem. Dan saya masih sedih karena subscribers masih di bawah 1000.